Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya materi rantai Markov ya untuk proses stokastik ini, yaitu di pertemuan ke-7 mengenai klasifikasi step ya. Yang kemarin sudah kita ke persamaan Chapman-Kolmogorov sudah kita selesaikan gitu ya. Sebelumnya juga kita sudah mendefinisikan apa itu rantai Markov. Masih ini kan masih ingat ya? Masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pertemuan ke-7 ini ya, mengenai klasifikasi step. Step itu kan kemarin apa? Keadaan ya, keadaan dari 1 ke 2 gitu ya. Kan definisi rantai Markov itu kemarin apa namanya? Jadi kita akan bisa memprediksi besok begitu ya dengan kejadian yang sekarang. Bahkan kita bisa memprediksi besok dengan kejadian yang kemarin dan sekarang. Nah, kemudian kita kan kemarin sudah membahas juga tentang Chapman-Kolmogorov ya, persamaan itu kan untuk memprediksi tidak hanya kita bisa menentukan besok, tetapi kita bisa menentukan misalnya sekarang hari Senin nih. Kalau dengan rantai Markov kan kita besok hari Selasa udah kita prediksi itu, oh ini loh kejadiannya begitu ya. Kalau cuaca misalnya hujan apa enggak misalnya gitu ya, dengan kejadian melihat sekarang besok. Nah, dengan kemarin kita melihat persamaan Chapman-Kolmogorov, mungkin di hari Kamis kita udah bisa tentukan juga, oh hari Kamis seperti ini begitu ya. Nah, itu udah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita coba ke klasifikasi step. Nah, di klasifikasi step itu ada beberapa definisi. Ya. Ini tujuannya dulu sebelum ke ini. Ya, mahasiswa, Anda setelah belajar klasifikasi step maka akan mendapatkan ini dulu ya. Jadi menjelaskan konsep dasar dan definisi penting terkait klasifikasi akses, saling berkomunikasi dan pembentukan kelas step. Kalau sudah bisa tuh nanti ya dalam tema tersebut. Yang kedua, membedakan antara jenis step seperti rekuren, transient, ya, dimana tuh step yang rekuren seperti apa, transient seperti apa. Kemudian juga menjelaskan bagaimana implikasinya dalam sistem Markov. Juga yang ketiga, menentukan sifat-sifat dari sebuah step, ya baik itu rekuren maupun transient, ya berdasarkan teorema atau sifat kelas dan contoh numeriknya kira-kira seperti apa. Baik, kita lanjut. Ini tujuannya ya, tujuan yang diharapkan dengan perkuliahan seperti ini nanti Anda akan dapatkan. Baik, kita akan coba. Ini pertama kita akan cari tentukan mengenai definisi terakses. Apa itu definisi terakses? Ya, suatu step atau keadaannya J disebut terakses apabila dari step terakses dari step I ya, kita tulis I J begitu ya. Itu ada ditulis seperti itu ya. Jadi ini I J artinya si J ini terakses dari I gitu ya. Jika ada minimal sebuah bilangan bulan K lebih dari sama dengan 0 sehingga PIJ itu adalah peluang transisi dari IJ sebanyak K. Kayak itu bilangan asli gitu ya. Bilangan asli itu berapa aja? Atau di situ K-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu akan bernilai positif. Itu dinamakan dengan akses. Kalau misalnya di sini misalnya ada 1, di sini ada 2, nah kira-kira terakses itu seperti ini. Ya, dari I misalnya ke J gitu ya, dari 1 ke 2 itu akan terakses seperti itu. Ini definisi yang pertama. Ini artinya apa? Step J terakses dari step I jika dan hanya jika dimulai dari step I, sistem memungkinkan untuk sampai ke step J gitu ya. Dari I itu dari I ke J itu bisa berjalan. Yang penting bisa ada hubungannya ya, ada terakses itu ada terkoneksi antara I dengan J. Mau misalnya dari I ke J itu mau kemana dulu misalnya begitu
Ya, misalnya dari 1 ke 3 misalnya ya, ini terakses. Ini 1 ke 2 dari 2 ke 3, nah, itu dinamakan bahwa 1 terakses ke 3 gitu. Ya, itu dinamakan dengan terakses. Jadi step D itu terakses dari step I jika dan hanya jika dimulai dari step I. Sistem ini memungkinkan untuk sampai ke step D lagi. Itu yang artinya ya. Nah ini kalau secara jika step D tidak terakses dari step I, maka jadi kita udah dijelaskan waktu kemarin gitu ya, simbol-simbol seperti ini begitu. Ada gabungannya begitu. Kalau secara simbol kira-kira seperti ini. Kita lanjut. Ini definisi yang kedua, yaitu 3 dari 2. Ini dinamakan dengan berkomunikasi. Kalau tadi terakses, sekarang kita berkomunikasi. 2 step atau 2 keadaan I dan D disebut berkomunikasi. Kita tulis. Nah, tulisan untuk berkomunikasi itu kayak apa? 2 arah begitu ya. Kalau ini terakses G terakses dari I gitu. Kalau ini kan berkomunikasi antara I dengan J. Apabila step I dapat diakses dari step J dan step I juga dapat diakses dari step I gitu ya. Nah, berdasarkan definisinya maka sembarang step adalah berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya PI itu ya misalnya peluang I ke I, artinya dia berkomunikasi pada dirinya sendiri. Nih kalau misalnya ini ada keadaan 1, di sini ada 2 gitu. Nah, kalau dia berkomunikasi, ini artinya saling 2 dapat diakses dari 1 juga dapat diakses dari 2. Ini dinamakan dengan berkomunikasi. Lalu kalau dirinya sendiri bagaimana? Nah, kira-kira seperti inilah kalau dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa diakses pada dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu gitu ya untuk stepnya ini. Nah itu dinamakan dengan komunikasi. Nanti ada beberapa definisi lagi untuk komunikasi. Peluang transisinya ya. Peluang transisi misalnya ada 0 langkah di situ tuh di atasnya 0, PI berarti PX 0 sama dengan I dan X 0 nya juga sama dengan I. Berarti dari sini lah kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya step 1 ini maka dia akan pada dirinya sendiri. Kelas dari step ya, kelas dari step. Nah kita kan udah lihat tadi misalnya ada yang berkomunikasi, ada yang enggak gitu ya, ada komunikasi dan enggak. Suatu kelas dari step adalah suatu himpunan tak kosong C, sehingga semua pasangan step yang merupakan anggota dari C adalah berkomunikasi ya, satu dengan yang lain. Setelah tidak ada step yang merupakan anggota C yang berkomunikasi dengan step yang bukan anggota dari C. Jadi satu dengan yang lain itu himpunannya tertutup gitu ya. Suatu kelas dari step kadang-kadang disebut himpunan tutup ini. Jadi kadang-kadang keadaan itu tertutup begitu, tidak berdiri sendiri. Nah kayak ini tertutup begitu. Beda misalnya dengan yang di sini misalnya ya ada satu. Nah ini 1 dengan 2 berkomunikasi. Sementara 1 dengan 3 tidak berkomunikasi. Karena 3 bisa diakses dari 1 ya atau dari 2, tapi 2 sendiri tidak diakses dari 3. Nah ini tidak berkomunikasi. Jadi kalau berkomunikasi itu tertutup. Nah bagaimana untuk menentukan kelasnya? Ya, jika C itu adalah suatu kelas himpunan tertutup dari step, maka berlaku bahwa PIJ itu pangkat N itu adalah langkah keberapa, itu harus sama dengan 0. Nah kalau kita lihat di sini, ini kalau apa namanya masuk ke sini misalnya 1 dengan 2, ini adalah satu kelas, gitu ya. Yang ini adalah satu kelas. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah ada 2 kelas, gitu ya. 1, 2. Jadi untuk kelasnya itu adalah 1,2 dan 3. Nah itu adalah kelasnya. Jadi banyak yang kelas itu dalam step itu ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dilihat dari secara keseluruhan bagaimana yang berkomunikasinya. Gitu. Ada berapa yang berkomunikasi.
Kenapa ini kok satu masuk satu kelas? Karena dia tidak berkomunikasi dengan ini. Jadi ini hanya satu aja begitu ya. Karena dirinya dengan dirinya sendiri itu adalah dia berkomunikasi. Kecuali kalau misalnya begini, nah misalnya gitu ya, itu udah bukan dua kelas lagi. Berarti ini adalah satu kelas. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada, nah itu berarti dia ada 2 kelas. Nah kira-kira begitu untuk menentukan suatu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk mengenai kelas? Oke, kita coba ya. Bagaimana sifat step atau keadaan yang saling berkomunikasi itu? Yang pertama, step I berkomunikasi dengan step I. Artinya kan tadi yang pertama nih ya, yang pertama ya tadi seperti saya bilang di sini ya, itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari gimana tuh? Komunikasi dengan diri sendiri, ngobrol sendiri, kita mau begini gitu ya. Yang kedua, jika step I berkomunikasi dengan step G, maka step G juga berkomunikasi dengan step I gitu ya. Jadi ini yang kedua adalah I berkomunikasi dengan J, begitu juga J berkomunikasi dengan I. Nah, itu yang sifat yang kedua. Ini sifat yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga adalah jika step I berkomunikasi dengan J, berarti di sini I berkomunikasi dengan J, begitu ya. Dan apalagi di situ. Dan step J berkomunikasi dengan step K, ya. Berarti step J berkomunikasi dengan step K. Maka di sini apa katanya? Step I berkomunikasi dengan step K. Ya, jadi di sini step I berkomunikasi dengan step K. Jadi kalau kita menuju di sini misalnya begitu ya. Nah ini 1 dengan 2 berkomunikasi, ya 2 dengan 3 berkomunikasi. Maka bisa kita katakan bahwa 1 itu berkomunikasi dengan 3, gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi dia berkomunikasi pada dirinya sendiri, sementara yang ini adalah berkomunikasi I dengan J, D dengan I, ya. Atau mungkin begini nanti ya, J kemudian J nya juga berkomunikasi dengan I, maka ini bisa dinamakan bahwa I saling berkomunikasi dengan J, gitu ya. Kira-kira seperti itu dari 3 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Masih gampang ya. Nah ini buktinya barangkali untuk sifat-sifat yang ketiga ini ya. Jika I berkomunikasi dengan J dan J berkomunikasi dengan K, maka I berkomunikasi dengan J dan J berkomunikasi dengan K, ya. Ini untuk buktinya dari persamaan cabang tomograf yang minggu lalu ya. Mungkin masih ingat, nanti akan dilihat aja bagaimana proses secara pembuktian. Ya kita lewat dulu yang ini. Baik, kita lihat dulu ke sifat kelas dari step tersebut. Pertama berdasarkan sifat step saling berkomunikasi 1, 2, dan 3 yang tadi ya. Maka untuk sembarang 2 kelas step hanya berlaku salah satu dari 2 hal, yaitu kedua kelas tersebut lepas atau discrete ya, atau identik. Jadi untuk sifat kelasnya itu ya, untuk menentukan sifat kelas ya tadi misalnya kalau seperti ini berarti kan hanya ada 1 kelas gitu. Kalau yang tadi misalnya di sini yang dihapus berarti ada 2 kelas, ini dan ini. Kalau yang seperti ini berarti hanya ada 1 kelas, yaitu 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, konsep dari komunikasi membagi ruang step atas sejumlah kelas yang saling lepas. Jadi ada beberapa kelas yang saya lepas di antara satu dengan yang lain. Kalau tadi begini kan, kita lihat tadi ya, ini dapatkannya ada 2 kelas. Karena apa? Karena kelas ini dengan kelas ini itu saling lepas. Itu kalau tadi nyambung ya berarti tidak saling lepas. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di definisi 34 di sini
terkait dengan apa namanya satu kelas dengan desain kelas gitu ya, atau ada berapa kelasnya ya. Ini rantai markup yang tidak tereduksi ya. Suatu rantai markup disebut tak tereduksi atau irreducible ya, jika hanya terdapat satu kelas step. Jadi kalau hanya ada satu kelas step itu ya, atau keadaannya cuma ada satu begitu, atau hanya ada satu kelas, maka itu dinamakan apa namanya tereduksi ya, tak tereduksi. Nah kalau ini kira-kira tereduksi atau tak tereduksi? Apa? Tereduksi ya? Karena di situ disebut tak tereduksi jika hanya terdapat satu kelas. Kalau ini kan ada berapa kelas? Ada dua kelas. Ya. Ada dua kelas, berarti dia tereduksi. Tapi kalau yang ini jadi, nah, gimana ini? Tereduksi atau enggak? Tak tereduksi, begitu ya. Pokoknya kalau bilang aja nih, kalau ada satu kelas ya berarti tereduksi. Tapi kalau ada kelasnya ada beberapa kelas, ya tak tereduksi. Jadi semua sebenarnya berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Itu kalau hanya satu berarti tidak tereduksi, begitu ya. Kalau yang lebih dari satu itu bisa tereduksi. Baik, kita lihat di sini ada matris peluang lanjut transisinya. Kemarin sudah kita bahas ini ya dari awal. Diberikan rantai markup dengan matris peluang transisi. Matris peluang transisi kalau kita buat misalnya di sini ada 1/3, 2/3, di sini 0, kemudian ini 1/4, 1/2, di sini ada 1/4 ya. Ini 0, ini 1/2, di sini 1/2. Ini adalah matris transisinya. Ya, kemarin sudah kita bahas sama-sama bagaimana menentukan ini ya dari awal. Nah, lalu step-stepnya kita buat gitu. Ini misalnya kita ambil di sini 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Di sini 1, ini 2, ini 3. Ini untuk menentukan titik-titiknya berarti ya. Ini 1, 2, 3. Kita buat di sini 1 ya. Kemudian di sini 2, kemudian 3. Nah, kira-kira begitu. Nah, lihat satu ke satu ada satu. Ada ya? Satu-satu kan 1/3 ya. Nah, satu ke satu itu artinya pada dirinya sendiri. Nah, begitu kira-kira. Ini peluangnya di sini 1/3 ya. Ini peluangnya 1/3. Ingat peluang di matris transisi itu jumlahnya ke sini harus sama dengan 1, nggak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. 1/3 tambah 2/3 kan sama dengan 1 ya, 3/3 sama dengan 1. Jadi jumlahnya 1, ini 1, ini juga 1. Jadi kalau tidak 1 ya berarti itu bukan peluang transisi. Jadi barisnya itu harus sama dengan 1. Nah sekarang 1 udah 1, 2 ada ya? Berarti ini 1, 2 ke sini. Berapa tuh peluangnya? 2/3, dia taruh di sini 2/3 gitu ya. Oke, 1/3 ada enggak? Tidak ada. Kita stop di situ ya. Dan sekarang ada yang 2, 1 ada 2/1 berarti di sini. Nah, gitu ya. Berapa tuh? 1/4. Terus apa lagi? 2/2. 2/2 ke sini. Ini berapa? 1/2 ya. Terus 2/3 ya. 2/3. Berarti ini 1/4. Udah ya? Ya, jelas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat 3. 3/1 ada enggak? Tidak ada. Berarti 3/1 enggak. 3/2 ada ya. 3/2 ada ya di sini ya. Ini berapa? 1/2. Terus 3/3 ada. Kira-kira seperti ini. Ini 1/2 juga. Nah, saya tanya sekarang, ada berapa kelas? 1. Ya. Karena semuanya berkomunikasi gitu ya satu dengan lain. Ini satu kelas nih,
karena semuanya beraktivitas. Jadi kalau kita ini C1 ada satu kelas, apa aja 1, 2 dan 3. Saya kira begitu untuk menentukan suatu kelas, gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, ini udah ada 2 soal tuh tadi, gitu ya. Ada yang mau nyoba? Oh iya, nomor berapa? 2. Oke, silakan. Jiwanya ya Pak? Ya. Ini sama ya? Soalnya soal ini stop dulu yang ini. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ada yang mau nyoba? Nomor 1 ya? Ya, silakan. Kasih jadi 1, 2, 3 dulu di matriks. Matriknya dulu Pak. Ya. Ada berapa kelas coba di situ kelas? Coba ya tulis di situ aja. Baik, beri tepuk tangan. Gimana menurut Anda? Ini betul salah? Betul ya. Ini ada 2 kelas karena yang 1 dengan 2 saling berkomunikasi, 3 dengan 4 saling berkomunikasi, sementara 3 hanya dari 3 ke 1 aja, jadi tidak berkomunikasi begitu ya. Jadi ini ada 2 kelas, 1 dengan 2, 3 dengan 4. Baik, saya kira seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak. Oh, kalau tidak ada. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya barangkali kita sampai ke apa namanya, ke menentukan kelas dari apa namanya, kelas-kelas yang berkomunikasi. Kira-kira ada berapa kelas, gitu ya.
Untuk selanjutnya nanti mungkin ada yang rekuren dan dengan pasien itu masih insya Allah di minggu depan kita akan lanjutkan. Jadi pertama kita sudah bisa menentukan bagaimana terakses dan tidak terakses, kemudian apakah teremisi atau tidak begitu ya. Kemudian juga kita bisa menentukan apakah itu dia bukunya ada berapa kelas. Saya kira cukup untuk kesempatan ini, dan mungkin untuk latihan nanti di lembar latihan yang sudah saya sampaikan pada saat di awal tuh, dari permasalahan dibuat model rantai Markov-nya dalam bentuk matrik transisi ya. Setelah itu kemarin udah kalian buat Anda buat dari matrik transisinya. Nah, dari matrik transisi tersebut, dari soal-soal tersebut coba dibuat apakah itu ada berkomunikasi atau tidak begitu ya. Ada beberapa kelas yang sudah diajarkan pada kesempatan. Saya kira demikian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.